Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Prodi Ekonomi Syariah 2, semester 7, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, langsung saja, perkenalkan nama saya Dino Fardani. Saya Nur Khalifah. Kami akan menjelaskan materi tentang stabilitas moneter Islam, instrumen, mekanisme, dan implikasi global pada mata kuliah ekonomi moneter Islam dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Safarudin SAG MSI. Untuk mencapai stabilitas moneter, sistem moneter Islam menggunakan instrumen kebijakan yang berbasis prinsip syariah. Salah satu instrumen utama adalah sukuk bank sentral yang berfungsi sebagai alat operasi pasar terbuka tanpa bunga. Melalui penerbitan dan penyerapan sukuk, bank sentral syariah dapat mengatur jumlah uang beredar sekaligus mengarahkan dana ke sektor produktif. Selain itu, terdapat giro wajib minimum atau GWM syariah yang mengharuskan bank syariah menyimpan dana tertentu di bank sentral sebagai cadangan likuiditas. Instrumen ini berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan dan mencegah kelebihan ekspansi pembiayaan. Instrumen lainnya adalah skema pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudarabah dan musyarakah yang menjadi karakter khas sistem moneter Islam. Skema ini mendorong hubungan keuangan yang lebih adil karena keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional antara pemilik dana dan pengelola usaha. Selain instrumen utama tersebut, sistem moneter Islam juga didukung oleh fasilitas likuiditas bank sentral berbasis syariah dan pasar uang antar bank syariah sebagai sarana pengelolaan likuiditas jangka pendek melalui akad yang sesuai syariah seperti qard, wakalah, atau repo syariah berbasis sukuk. Bank sentral dan lembaga keuangan syariah dapat menjaga keseimbangan likuiditas tanpa bergantung pada bunga. Keberadaan instrumen ini memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter serta mencegah ketidakseimbangan likuiditas yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Di sisi lain, stabilitas moneter Islam juga diperkuat oleh instrumen sosial dan kebijakan makroprudensial syariah yang menekankan pemerataan dan kehati-hatian. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf berperan dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan memperkuat sektor real.
sehingga menekan tekanan inflasi struktural. Sementara itu, kebijakan makroprudensial syariah memastikan bahwa ekspansi moneter dan pembiayaan berjalan seiring dengan kapasitas ekonomi real, membatasi praktik spekulatif, dan mendorong pertumbuhan yang stabil, adil, serta berkelanjutan. Instrumen moneter Islam bekerja melalui mekanisme pengaturan likuiditas tanpa bunga sehingga terhindar dari distorsi harga uang. Dengan menyediakan bunga, uang tidak diperlakukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, melainkan sebagai alat tukar dan penunjang aktivitas ekonomi real. Mekanisme ini memperkuat keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor real, karena setiap perputaran uang harus didukung oleh aktivitas produksi atau perdagangan yang nyata. Selain itu, sistem moneter Islam menekankan pembagian risiko yang adil sehingga beban ekonomi tidak hanya ditanggung satu pihak. Prinsip ini mampu mengurangi risiko sistemik yang sering muncul akibat leverage berlebihan dan spekulasi finansial. Di sisi lain, Islam juga mendorong distribusi kekayaan yang seimbang melalui instrumen sosial seperti zakat, infak, dan wakaf yang secara tidak langsung berkontribusi pada stabilitas moneter dengan menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain pengaturan likuiditas tanpa bunga, mekanisme moneter Islam juga bekerja melalui pembagian risiko yang adil antara pelaku ekonomi. Skema berbaris bagi hasil memastikan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung secara proporsional sehingga tidak terjadi pemusatan risiko pada suatu pihak. Mekanisme ini mendorong perilaku ekonomi yang lebih hati-hati, mengurangi praktik spekulatif, serta menekankan pembentukan gelambung aset yang sering menjadi pemicu instabilitas moneter. Lebih lanjut, stabilitas moneter dalam Islam dicapai melalui pelindungan daya beli masyarakat dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Keterkaitan antara kebijakan moneter dan instrumen distribusi seperti zakat dan pembiayaan sektor produktif memastikan bahwa peredaran uang tidak hanya berputar di sektor keuangan, tetapi menyebar ke aktivitas ekonomi masyarakat luas dengan distribusi kekayaan yang lebih merata dan dukungan terhadap sektor real. Tekanan inflasi dapat dikendalikan dan stabilitas moneter terjaga secara berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi maupun etika. Pada tingkat global, stabilitas moneter Islam menunjukkan implikasi yang semakin signifikan. Meningkatnya penggunaan instrumen keuangan syariah di pasar internasional, termasuk suku global, membuktikan bahwa prinsip moneter Islam diterima secara luas sebagai alternatif sistem keuangan yang lebih stabil. Sistem ini dinilai lebih tahan terhadap krisis karena tidak bergantung pada spekulasi finansial dan utang berbasis bunga yang berlebihan. Ketertarikan berbagai negara, baik mayoritas muslim maupun non-muslim, untuk mengadopsi prinsip moneter Islam menunjukkan bahwa pendekatan ini relevan dalam menjawab tantangan ketidakstabilan ekonomi global. Dengan menekankan etika, keadilan, dan keterkaitan langsung dengan sektor real, stabilitas moneter Islam berkontribusi pada terciptanya sistem keuangan global yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Di
prinsip global stabilitas moneter Islam juga tercermin dalam penguatan arsitektur keuangan internasional yang lebih seimbang dan resilien. Prinsip pelarangan riba dan pembatasan aktivitas spekulatif mendorong sistem keuangan global untuk lebih berorientasi pada pembiayaan produktif dan berbasis aset nyata. Hal ini berpotensi mengurangi volatilitas pasar keuangan internasional serta meminimalkan risiko krisis sistematik yang sering bersumber dari gelembung aset dan transaksi derivatif yang berlebihan. Selain itu, stabilitas moneter Islam memberikan kontribusi strategis bagi negara berkembang dalam menghadapi ketergantungan pada sistem keuangan global berbasis utang. Melalui instrumen syariah seperti sukuk dan pembiayaan berbasis bagi hasil, negara-negara tersebut memperoleh alternatif pendanaan yang lebih adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat stabilitas makroekonomi nasional, tetapi juga mendorong inklusi keuangan dan kerjasama ekonomi lintas negara, sehingga sistem keuangan global menjadi lebih stabil, etis, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi dunia. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.